Shalom semuanya. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, Yesus. Tepuk semangat. Semangat. Anak-anak, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, mari selaku umat yang beragama kita mulai dengan berdoa. Mari kita berdoa. Mari anak-anak dengan sikap doa, lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu di mana hari ini kami bisa ada, kami bisa kuat, kami bisa bernapas sampai hari ini. Itu semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau belajar, biar Engkau berkati kami dengan kepintaran, sehingga apapun yang kami pelajari hari ini, kami bisa mengerti dan kami bisa mengerjakan apapun yang akan kami terima dari guru kami. Inilah menjadi doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang makhluk hidup dan penjumlahan bilangan dan juga sikap sebagai umat beragama. Nah, kita akan masuk dalam makhluk hidup. Kemarin sudah keterangkan ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup itu ada pertama bernapas, membutuhkan makanan, apalagi berkembang biak, tumbuh dan bergerak. Nah, yang kemarin juga sudah terangkan tentang makhluk hidup dapat bergerak dan makhluk hidup dapat berkembang biak. Nah, sekarang kita akan lanjut dengan ciri-ciri yang selanjutnya, yaitu makhluk hidup dapat tumbuh dan makhluk hidup dapat bernapas. Nah, sebelum kita masuk dalam makhluk hidup dapat bertumbuh, coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Oke, sudah perhatikan? Nah, apa perbedaannya? Dari yang sebelah sini sampai di sini. Apa perbedaannya? Ya, benar sekali. Dia tumbuh dari kecil ke besar. Nah, itu contoh dari makhluk hidup dapat tumbuh. Ya, contohnya manusia. Kita dimulai dari bayi. Ketika orang tua kita atau ibu kita melahirkan kita dari bayi tumbuh, balita, situ anak-anak, remaja, habis itu pemuda, habis pemuda orang tua, habis itu lanjut usia seperti kakek nenek kita. Nah, juga hewan juga seperti itu, tumbuhan juga seperti itu. Itu adalah proses dari makhluk hidup, dari tumbuh, dari kecil sampai ke besar. Nah, sampai di situ anak-anak paham? Ya, hebat sekali. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan makhluk hidup dapat bernafas. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa tumbuh dengan baik dan dengan sehat? Ada yang tahu? Ya, ada 4 cara agar kita tumbuh dengan baik dan juga sehat. Yang pertama, kita harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat, yang terdapat dalam 4 sehat 5 sempurna, yaitu ada sayur-sayuran, biji-bijian, apalagi buah-buahan, dan lain-lain serta susu. Tidak boleh mengkonsumsi makanan yang tidak baik, yang mengandung zat-zat berbahaya. Contohnya ya, anak-anak harus kurangi makanan snack-snack, makanan yang berbahan kimia, dan juga makanan-makanan yang cepat saji. Itu kurang baik dalam tubuh kita. Lebih
baik anak-anak mengkonsumsi bahan makanan yang alami seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan yang lain-lain ya, agar tubuh kita tetap sehat. Nah, selanjutnya apalagi Miss Krisna? Nah, selanjutnya atau cara kedua yaitu kita harus menjaga kebersihan. Setelah kita mengkonsumsi makanan yang sehat, otomatis kita harus menjaga kebersihan tubuh, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan kamar kita, dan menjaga kebersihan yang lain agar tubuh kita tidak terkena kuman ataupun virus-virus yang lain akibat lingkungan yang kotor. Oke anak-anak. Selanjutnya, cara yang ketiga adalah kita melakukan gerakan tubuh atau kita harus berolahraga. Paling tidak 1 minggu itu kita harus menggunakan waktu kita untuk berolahraga. Ya lebih baik setiap hari kita menggunakan waktu kita ya 1 jam mungkin atau 30 menit kita berolahraga. Ya kalau anak-anak ya kita bisa berolahraga dengan cara bermain bola, apalagi melompat tali atau yang lain. Harus melakukan gerakan tubuh agar jantung kita memompa darah dengan baik. Sampai di sini paham anak-anak? Nah, selanjutnya apalagi Miss Krisna? Nah, yang keempat, anak-anak tidak boleh jajan sembarangan. Nah, ini termasuk di poin yang pertama. Tidak boleh jajan sembarangan, tidak boleh makan makanan yang berbahan kimia. Ya, kalau perlu anak-anak jajan makanan yang bersih, yang berbahan alami saja. Contohnya beli buah-buahan, beli susu, beli apa lagi? Beli nasi ayam. Itu juga baik dibandingkan makan citato atau makanan yang berbahan kimia. Itu tidak baik untuk organ ginjal kita. Nanti kalau terlalu sering makanan yang berkimia, nanti ginjal kita rusak, berbahaya, bisa mati kita. Ya, anak-anak, sampai di sini paham? Wah, anak-anak hebat. Ingat ya, tidak boleh jajan sembarangan. Makanlah makanan yang sehat. Sekarang kita lanjut dengan materi kita, makhluk hidup dapat bernapas. Perlu anak-anak ketahui, setiap makhluk hidup bernapas menggunakan organ-organ yang berbeda. Contohnya manusia. Manusia menggunakan organ paru-paru dalam bernapas. Ya, yang paling pertama ya ketika kita menghirup udara masuk lewat hidung kita, turun ke tenggorokan kita, lanjut ke paru-paru. Paru-paru memprosesnya dan keluar lagi lewat hidung. Nah, organ pernapasan manusia adalah paru-paru. Sedangkan hewan, ada beberapa hewan yang juga berbeda. Contohnya, kalau ikan bernapas menggunakan insan yang ada di bawah kepalanya. Kalau anak-anak lihat ikan dan buka sebelahnya sini ada insan ikan. Nah, itu untuk bernapas. Sedangkan serangga bernapas menggunakan organ trakea. Sedangkan kalau cacing bernapas menggunakan kulitnya. Nah, kalau tumbuhan bagaimana, Miss? Kita tidak bisa lihat dia bernapas bagaimana. Nah, kalau tumbuhan kita harus menggunakan alat khusus untuk bisa melihat ketika tumbuhan itu bernapas. Tumbuhan bernapas melalui mulut dari daunnya, ya. Itu nanti kalau anak-anak penasaran
sudah paham? Oke, kalau begitu selanjutnya kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan. Mari simak baik-baik ya. Apa yang akan Miss kasih contoh sebentar di papan tulis. Oke? Contoh yang pertama. Kita kasih tambah. Nah, di sini kita mulai dari angka satuan. Angka satuan di sini ada 4 dan 6. 4 tambah 6 berapa anak-anak? 10. 10 berarti 0. Tulis di bawah sini dan kita simpan satunya di sini. Ya. Nah, selanjutnya kita jumlahkan angka puluhan. Ada angka 7, 8 dan yang 1 di sini. Ya. Jadi 1 tambah 7 berapa? 8. 8 tambah 8 berapa anak-anak? 16. 6. Simpan 1 di atas sini. Ya. Sekarang kita jumlahkan angka ratusan. Ada angka 3 dan angka 7 dan 1 di sini. Jadi kita mulai jumlahkan. 1 tambah 3 4. 4 tambah 7 11. Berarti satunya di sini dan satunya di sini. Nah, sekarang kita jumlahkan angka ribuan. Ada angka 2 dan 4 juga satu yang di atas. 1 tambah 2 3. 3 tambah 4 7. Jadi 2374 tambah 4786 hasilnya adalah 7160. Sampai di sini anak-anak sudah paham? Oke, Miss kasih contoh satu lagi ya. Miss hapus yang ini. Soalnya seperti ini. 3782. Kita tambah 700. Kalau 700 berarti di angka sini. 700
hidup perlu makanan untuk tumbuh. Nah, selaku umat beragama, ketika kita makan, yang paling pertama kita harus melakukan apa? Apa? Ya, sebelum kita makan, kita harus berdoa. Setelah kita berdoa, kita makan harus tertib. Tidak boleh cerita kiri kanan. Ketika kita makan, harus makan. Jangan ada makan, ada mengunyah makanan, kita ngomong, bisa-bisa kita tersedak, atau kalau orang tua bilang tatigo. Nah, dalam makan juga kita tidak boleh berisik ya, atau ribut. Jadi kalau kita makan menggunakan sendok dan garpu, tidak boleh toki atau bunyikan piringnya, tapi kita makan dengan pelan, kita makan dengan tertib, kita makan tidak ribut, sehingga yang lain yang sedang makan tidak terganggu ya. Dan juga kalau kita makan, tidak boleh makanannya sampai jatuh dari piring ataupun jatuh ke lantai, nanti jadi kotor. Jadi makanya harus hati-hati ya anak-anak. Miss tahu, Miss punya anak-anak sekarang sudah hebat, apalagi sekarang sudah kelas 3, berarti makanannya basah, rapi, dan bersih, ya kan? Dan sebagai umat yang beragama juga, kita makan sampai habis, tidak boleh simpan-simpan atau tidak boleh menyisakan sampai makanannya basi. Kan jadinya makanan tidak bisa dimakan lagi, kesian. Sedangkan yang lain di luar sana masih ingin makan. Jadi anak-anak harus makan sampai habis ya. Nah, kalau kita selesai makan, apa yang harus kita lakukan? Apa? Kita harus berdoa, mengucap syukur atas makanan yang kita sudah makan ya. Selanjutnya membersihkan piring yang kita pakai dan kita cuci tangan ya. Oke, selanjutnya kalau sebagai umat beragama, ketika kita tinggal di satu daerah yang mempunyai tetangga yang berbeda agama, kita harus berbuat apa? Harus apa? Menghargai agama tetangga kita. Contohnya dalam menghargainya seperti apa? Contohnya ketika mereka beribadah, ketika mereka pergi ke gereja atau pergi ke tempat ibadah mereka yang lain, kalian harus menghormati dengan cara tidak berisik, tidak mengganggu. Itu contoh sikap yang menghargai agama orang lain. Dan juga kita selaku umat yang beragama tidak boleh membedakan teman kita karena agamanya berbeda dengan kita. Karena kita adalah warga bangsa Indonesia. Nah, dalam Pancasila ada Persatuan Indonesia. Jadi tidak boleh membeda-bedakan teman kita karena agamanya berbeda ya. Harus saling menghargai, saling mengasihi. Oke anak-anak, paham? Wah, Miss punya anak-anak hebat sekali. Nah anak-anak, selanjutnya kita akan pelajari bagaimana cara olahraga adalah salah satu cara untuk menjaga kesehatan. Nah di sini kita akan berolahraga dalam permainan kuda-kudaan. Anak-anak simak ya video ini, simak baik-baik. Sudah simak
berolahraga dengan teman kalian, yang perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Peragakan permainan ini. Nah, sampai di sini materi kita. Tadi kita sudah awali pembelajaran kita dengan doa. Nah, sekarang kita menutupnya dengan doa. Mari anak-anak lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang Kau sudah berikan, sehingga kami sudah belajar begitu banyak. Biarlah apa yang kami belajar hari ini kami bisa mengerti dan bisa menyimpannya, sehingga ketika kami mengerjakan soal, kami bisa mengerjakannya dengan baik. Tuhan, biarlah Engkau lindungi kami dan juga keluarga kami, agar kami terhindar dari virus-virus dan penyakit-penyakit yang lain. Inilah menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Dan sampai jumpa lagi anak-anak. Dadah.